hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu. Takwin mimpi hamba di hadapan Tuhannya. Ustadz Abu Sa'ad mengatakan bahwa barang siapa yang bermimpi seolah dia berada di hadapan Allah, sedangkan Allah melihatnya, maka mimpinya itu merupakan mimpi rahmat jika dia orang yang soleh. Jika bukan orang yang soleh, dia mesti waspada, karena Allah berfirman, yaitu hari ketika manusia berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Surat Al-Mutaffifin ayat 6. Jika bermimpi seolah-olah bermunajat kepadanya, berarti dia dimuliakan dengan kedekatan kepadanya dan dia disukai manusia. Allah berfirman, kami telah mendekatkannya pada kami di waktu dia munajat pada kami. Surat Al-Maryam ayat 52. Jika bermimpi seolah-olah bersujud di hadapan Allah, berarti dia didekatkan dengannya dan dicintai manusia, karena Allah berfirman, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu pada Tuhan. Surat Al-Alaq ayat 19. Jika bermimpi berbicara dengannya di balik hijab, maka agamanya menjadi baik dan dapat melaksanakan amanah jika dia memikulnya, serta kekuasaannya menjadi kuat. Jika bermimpi berbicara dengannya tanpa hijab, maka dia akan melakukan kesalahan dalam agamanya, karena Allah berfirman, dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir. Surat Asy-Syura ayat 51. Jika dia melihatnya dengan hati secara ta'zir dan seolah-olah Allah menghampirinya, memuliakannya, mengampuninya atau menghisapnya, dan memberikan kabar gembira tanpa kehadiran sifatnya secara khusus, maka dia akan menemuinya seperti itu pula pada hari kiamat. Jika bermimpi bahwa Allah menjanjikan ampunan dan rahmat kepadanya, maka tidak dilakukan lagi bahwa janji itu benar, karena Allah tidak mengingkari janji, tetapi dia akan mendapatkan ujian menyangkut diri dan penghidupannya sepanjang hidupnya. Jika bermimpi seolah-olah Allah menasihatinya, maka dia akan menghentikan apa yang ditakdiri dari Allah sesuai firman-Nya. Dia menasihatimu agar kamu memperoleh pengajaran. Surat An-Naml ayat 90. Mimpi tentang Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dari Abu Qasim Umar bin Muhammad Al-Basri dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa bermimpi melihatku, maka seperti melihatku saat terjaga, karena setan tidak dapat menyerupaiku. Abu Salamah berkata dari Abu Qatadah bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang bermimpi melihatku, berarti dia melihatku yang sesungguhnya. Ustadz Abu Sa'ad mengatakan bahwa Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Berbahagialah orang yang melihatnya saat itu, lalu dia mengikutinya. Berbahagialah orang yang bermimpi bertemu dengannya, karena jika dia memimpikannya saat punya hutang, niscaya Allah membayarkan hutangnya. Jika dia melihatnya saat sakit, dia akan menyembuhkannya. Jika melihatnya saat berperang, maka Allah akan menolongnya. Jika melihatnya saat membujang, insya Allah dia akan berhaji. Jika beliau tampak berada di tanah yang tandus, maka tanah itu akan berubah subur. Jika beliau berada di tempat yang dipenuhi dengan kezaliman, niscaya kezaliman diganti dengan keadilan. Jika beliau berada di tempat yang menakutkan, maka tempat itu menjadi aman. Demikianlah jika beliau tampak sesuai dengan keadaannya. Jika beliau tampak pucat, kurus, atau ada cacat pada sebagian anggota tubuhnya, hal itu menunjukkan pada penyelewengan agama di tempat itu dan merebaknya bid'ah. Takwil yang sama berlaku bagi mimpi melihat kiswah atau tirai Ka'bah yang tampak usang.
itulah beberapa takwil mimpi mengenai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mimpi yang berkenaan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dialami oleh seseorang, tetapi takwilnya berlaku bagi seluruh kaum muslimin. Itulah beberapa takwil mimpi yang dapat saya sampaikan. Jika Anda ingin membacanya lebih, tafsir mimpi ini saya dapatkan dari buku Tafsir Mimpi menurut Al-Quran dan As-Sunnah Muhammad Ibnu Sirin. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimbinglah kami, ya Rabbi, bimbinglah kami, ya Rabbi, bimbinglah kami.